Oke, selamat datang, selamat berjumpa kembali di seri Belajar Archicad. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di seri 2 kali ini. Nah, di seri 2 kali ini kita akan membahas tentang ini, yaitu membuat footplate, membuat pile cap, dan membuat slope. Jadi ada 3 materi. Seri 1 kita sudah lakukan penyetingan awal sebelum kita menggambar, dan kita masuk ke seri 2 kali ini. Oke, kita langsung saja, saya akan menggambarnya. Ini yang dari kemarin, hasil dari kemarin, seri 1. Kita sudah sampai di grid ya. Sampai di grid. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggambaran slope, pile cap, dan footplate. Oke, kita bikin dulu, kita lihat gambarnya dulu. Gambar pile cap dan footplate. Gambar cat-nya. Di sini dia pakai S1 ya. S1 sampai S1M ya. Tapi ukurannya sama S1, cuma penulangannya saja yang berbeda. Jadi kita gambar saja S1 40 kali 60 ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita gambar. Kita buat dulu layarnya, Ctrl L. Layarnya, saya ulangi, layarnya itu kita Ctrl dan L bersamaan. Nah, sudah itu kita new, kita namakan slope 4 dalam kurung slope S1 dalam kurung 400 kali 600. Oke, jadi itu kita bikin lagi yang berikut. Kita cek gambar pile cap. Nah, ini ada pile cap. P2 itu 200 kali 200. P3 itu 1400 kali 300. Oke, kita langsung gambar P2-nya dulu, 200 kali 200. New. Kita namakan pile cap. P2 200 kali 2000 ya, sorry. 2000 kali 2000 karena 2 meter ke 2 meter ya. Oke. Jadi kita bikin satu lagi pile cap P1. P1 itu 1400 kali 3000. Oke. Setelah itu kita lihat lagi yang berikut, yaitu kita cari di sini untuk fondasinya ya. Ini fondasi telapak atau footplate. Nah, dia ada pakai di sini P3 dan P3A ya. Kita lihat P3 itu sama ya dengan P3A ya. Ukurannya sama, kita bikin aja P3 1500 kali 1500 P3 ya. Sama footplate, kita namakan footplate P3 tutup buka kurung 1500 kali 1500. Oke. Kita buka lagi satu sama footplate P3A 1500 kali 1500 tepung. Oke. Jadi kita sudah punya slope, kita sudah punya pile cap, dan kita sudah punya footplate. Kita klik OK. Sekarang kita masuk ke slope. Kita coba menggambar di slope. Kita lihat area mana yang saja yang tergambar di gambar slope. Ini ya. Hampir semua ya dia bikin ya. Semua grid dia bikin. Nanti ini kita tambahan sendiri. Dari belakang ini kita bikin saja dulu slope-nya sebagai acuan. Nah, kita gambar. Langsung aja. Kita pilih beam tools. Kita ketik tadi slope-nya. Kita lihat di bawah dulu. Layarnya kita pilih slope S1.
Kita ganti 40 kali 60 di sini. Oke, sorry, yang ini yang 60 atas. Ini yang 40. Nah, sudah itu kita pilih materialnya. Saya mau pakai beton K300 di sini ya. Ini beton K300. Sudah itu saya klik OK. Oh, saya setting dulu floor plan-nya. Nah, ini saya mau dilihat di story saja, home story only. Jangan di semua story. Nah, ini sudah itu saya mau dia di story slope ini ya. Terus minus 0,05. Oke. Jadi saya gambar, saya tarik aja. Saya gambar. Oke. Saya coba lihat, cek di gambar slope. Nah, sudah oke. Terus ada keluar ini 200 ya. 200 keluar atau 2 meter. Saya klik ini. Saya sambil tekan Ctrl Shift D atau drag multi copy atau drag copy, Ctrl Shift D, drag copy. Perintahnya drag copy adalah Ctrl Shift D ya. Nah, ini saya Ctrl Shift D. Saya tarik di sini 2 meter. Setelah itu saya perpanjang ini dengan cara bisa saja saya klik ini, terus klik ini. Nah, ini saya sorry ya. Nah, ini saya klik dulu semua ini. Ini oke, baru saya klik ini. Saya klik ke sini. Nah, mereka sudah. Nah, tapi perintah ini dia tidak sampai titik tengah ya. Jadi tetap saja saya manualkan lagi. Nah, oke, sudah. Kita bikin di sampingnya lagi. Ctrl Shift D 200 atau 2 meter. Nah, ini kita tarik. Tariknya sambil tekan shift ya, sambil tekan shift supaya dia lurus. Ini sambil tekan shift. Nah, oke, kita lihat penampakannya dari atas belum muncul karena layarnya belum hidup tadi. Kita hidupkan semua layar. Kita klik OK. Nah, dia sudah ada di sini. Kalau kita mau ganti garisnya juga boleh. Kita blok saja semua. Ini kita masuk. Tadi garisnya itu dia pakai garis ini ya. Kita ganti ke hitam saja semua. Hitam aja. Oke, hitam. Nah, sudah hitam semua. Jadi slope-nya sudah jadi. Nanti kita lanjut ke gambar file cap-nya dulu. Baru kita masuk ke footplate-nya ya. Kita masuk ke file cap-nya. Kita klik di sini. File cap-nya itu kalau kita lihat di gambar file cap, di potongannya itu dia ini potongan file dan slope. Dia langsung ya menempel di slope ya. Jadi dia langsung dari slope itu dia langsung, coba kita lihat di gambar kolom. Nah, ini kan dia langsung menempel di slope ini file cap-nya. Langsung di sejajar slope dia. Sejajar slope. Jadi kita bikin sejajar slope. Oke. Kita lihat di gambar slope file cap-nya. Di sini ada file cap. Ya, file cap-nya itu ini gambar file cap-nya ini. Ya, P1, P1, P2 ya. Ini P2, ya, P2, terus P1-nya yang besar ya. Oke. Kita lihat di gambar kita.
Langsung saja kita bikin pakai slab. Tadi file cap-nya itu tingginya itu 70 kalau tidak salah ya. Kita lihat dulu kembali. Tinggi file cap-nya itu ini ya. Oke. Di mana tinggi file cap-nya? Ini ya, 80 ya. Tinggi file cap-nya itu 80 cm ya file cap. Nah, oke, kita langsung saja buka slab. Kita pilih dulu file cap P2. Kita gambar dari P2. Nah, P2 ini tadi tebalnya adalah 80, 0,8. Saya pakai buton K300. Garisnya saya hitamkan saja. Oke. Sudah itu dia muncul di slope. Oke, langsung saja saya menggambarnya. Saya bikin satu dulu. Ukurannya tadi kan kita sudah lihat ya, ukurannya itu adalah 140 kali 140. Nah, kita gambar sini 1,4, ketik di keyboard tab 1,4. Nah, ini sudah ada, tebalnya juga sudah 80. Nah, kita pakai garis bantu untuk kita ambil tengahnya. Buat garis bantu di sini. So, layar kita pakai layar ini aja. Oke. Garis bantunya kita klik garis blok semua. Terus kita Ctrl D di keyboard, Ctrl D. Nah, kita maju kita taruh di sini. Kalau tidak salah di sini tadi ya. Oke, kita lihat coba di file cap P1 ya, P2 di sini semua ya. Depan grid 1 dan grid 3 ya. Grid 1 dan grid 3. Oke, ini jarak 10 tadi, jadi saya pakai cara saya lihat dulu satunya, saya pakai Marquez Tools, saya F5, lihat dulu, oke sudah sejajar ya, sudah sejajar, ini sudah sejajar, barulah saya copy dengan cara saya klik di sini, klik di titik sembarang ada 4 titik, klik ke salah satu titiknya, nah pilih ini, multiply kita pakai ini aja, spread kita ketik 10, klik OK, kita tarik di sini. Jadi jarak 10 dia akan ya sampai sini ya. Nah, ini sudah. Sudah itu kita blok lagi yang satunya, kita klik kanan, move, drag multi copy. Nah, kita taruh di sini, taruh di grid 2. Oke. Escape. Kita lihat hasilnya. Kita blok semua, kita lihat hasilnya. F5. Sehingga sudah segini ya, sudah kita segini. Nah, sekarang kita gambar lagi untuk file cap tipe P1. File cap tipe P1 itu dia ukurannya ini ya. P1 itu ini ya. 140 kali 300 ya. Tebalnya sama 80. Oke. Nah, kita bikin lagi slab tools, setting, kita pilih file cap P1 ya, 1,4 kali 3. Klik OK. Kita tarik di sini. Sini. Ini kita ketik 1,4 tab 3. Nah, sudah jadi ini. Setelah itu kita bikin garis bantunya lagi tadi supaya dapat titik senternya. Ini. Kita blok semua, Ctrl D atau drag, kita taruh di sini. Nah, kita Ctrl Shift D, kita taruh di samping lagi sini. Ini yang kita tekan salah satunya, kita mau multiply jarak 10. Kita klik di sini, kita tarik sampai sini. Oke, sudah ada. Kita lihat 3D-nya. Sudah ada ya. Sudah jadi. Nah, oke. Sudah itu
kolom pedestal ini sudah jadi, file capnya sudah jadi. Nah, berikutnya kita coba menggambar footplate. Footplate kita coba menggambar. Tapi footplate itu kita mau lihat dari footplate ya, dari sini ya. Nah, dari story footplate itu footplate-nya itu dia di sini di depan semua ya footplate-nya ya. Fondasi file cap kita cari yang bore pile fondasi telapak. Nah, ini P3 ya. P3 semua di sini. Di depan ini P3 semua. Nah, kita buat P3 itu kita cari tahu tebalnya berapa sih? Tebalnya 20 cm ya P3. Tebalnya 20 cm. Footplate P3 20 cm. Oke, kita gambar. Kita ini di depan semua ya dia ya. Kita bisa lihat story slope-nya dulu supaya kita bisa tahu di atasnya ada apa ya di sini ya. Ini referensinya, bayangannya. Kita masuk ke gambar slab setting, kita pilih footplate P3 1,5 x 1,5 tebal 20 cm. Klik OK. Ya, ini tebalnya ini 20 cm, kita ganti di atas. K300, klik OK. Setelah itu kita gambar ke sini ya, 1,5 tab 1,5. Bentar. Nah, sudah itu kita bikin lagi seperti tadi garis bantunya. Oke. Klik di sini. Drag, kita taruh di sini. Nah, garis bantunya kita hapus. Nah, ini kita pakai jarak tadi ya, kalau kita lihat di gambar slope-nya ini. Sepanjang ini ada, oke. Sudah itu ya, sepanjang ini ada ya. Di sini ya fondasi footplate. Nah, sepanjang ini ada yang di sini bore pile ya. Dia footplate tapi dia pakai bore pile. B1 ini dia footplate tapi dia pakai bore pile. Jadi enggak masalah. Coba kita lihat B1 ya, B1 section ini B1 ya. Nah, oh ternyata dia pakai pile cap ya. B1 itu pakai pile cap ya. Pakai pile cap dia. Nah, B1 itu pakai pile cap. Nah, ini pakai pile cap ya. Terus dia pakai bore pile ya. Oke, ukurannya 1,4 x 1,4 B1 ya. Kita tadi belum coba. Oke, kita masuk dulu yang ini. Klik kanan. Move. Oh, sorry, kita klik salah satu sisinya saja. Multiply. Klik OK. Ini drag saja ke sini. Oke, di sampingnya juga ada satu. Ctrl Shift D. Sampai ke sini. Ini juga sampingnya ada satu. Ctrl Shift D. Oke. Kita lihat di gambarnya. Bore pile. Di sini masih ada P3 ya. P3A, P3A, P3A. Begitu juga di samping P3A, P3A. Oke. Ini kita ganti namanya. Kita copy dulu satu ke sini. Terus kita ganti namanya P3A. Ukurannya sama. Setelah itu kita copy lagi. Sini. Copy lagi. Sini. Ini di blok semua. Setelah itu move, drag copy ya. Pakai yang ini, drag copy, Ctrl Shift D. Kita taruh di sini. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada, tapi di bawah sekali dia. Nah, oke, kita bikin lagi dulu. Sebentar kita gambar. Kita akan gambar kolom pedestalnya. Gampang. Kita bikin dulu yang satu lagi. Yang B1 ya, bore pile ya. Atau pile cap B1. Nah, ini tadi belum ada namanya ya sebenarnya. Oh, sorry, dia namanya ini ya, sorry. Kalau kita lihat di sini, dia masih P2 ya, tapi belum saya gambar tadi ya. Oh, sudah saya gambar ya P2 ya.
Oke, kita langsung saja bikin dulu ininya, namanya. Kita langsung saya bikin namanya, bore filenya. Ini bore file B1, ya. Terus di sini ada B1, B2, ukurnya sama tidak ya? 60, 60, B1, B2 ya. Oke, ini yang pondasi telapak ini kolom 40 kali 40 pedestalnya, kolom 50 kali 50 pedestalnya. Oke, kita bikin dulu kolom pedestal 50 kali 50 dan kolom pedestal 40 kali 40. Kita bikin layarnya dulu. Escape. Kita buka. Nah, kolom pedestal dalam kurung 400 kali 400 tutup kurung. Kita bikin satu lagi, kolom pedestal dalam kurung 500 kali 500. Oke, kita lihat apakah betul tadi. Ini ya. Betul ya. Oke, sudah itu kita bikin juga bore file. Bore file B1 dan bore file B2. 60 kali 60. Apa yang membedakan di sini ya? Ukurannya sama. Oh, besinya ya, jumlah besinya yang kurang ya. Ini tulangannya 10 diameter 19. Ini 18 diameter 19. Oke. Oh, beda ya. Oke. Ini beda di tulangan saja. Tingginya sama ini. Ini 4 meter. Tingginya 4 meter. Jadi beda di tulangan saja. Dan di sini oh ya, beda di tulangan ya. Oke. Nah, kita ikut bore file 1, B1 dan bore file B2 karena nanti di penggambaran sini ada ya. Tapi di sini tidak ada B2 ya. Di sini semua B1. Oke, kita bikin B1 saja. Bore file B1 diameter 60. Kita tambah lagi sini. Bore file B1 diameter 60. Oke. Nah, kita langsung pasang untuk bore file-nya dulu. Nah, di bore file ini kan di sini ya. B1 di semua file cap ya. Oke, B1 di semua file cap. Kita masuk, kita gambar di slope karena file cap akan muncul di slope. Tadi tinggi bore file itu 4 meter ya, 4 meter. Oke. Nah, desain kita masuk di kolom, kita pakai kolom bulat ya. Jadi tidak pakai kolom kotak. Nah, kita pakai bulat ini. Bulat. Oke, kita pakai ini beton K300. Sudah itu ini kita ganti menjadi tadi diameter 60. Nah, ini kita no link, tidak usah link. Sudah itu kita bikin minus 4. Nah, minus 4. Kita klik OK. Kita ganti dulu ini. Bore file B1. Klik OK. Ya, sudah OK ya. Segmennya. Oh, ini kita ganti garisnya. Pakai garis yang ini. Garis yang ini aja. Nah, ini kita taruh sini. Sini dulu. Continue. Dia, kita lihat. Bore file-nya belum muncul. Wah, ini dia di bawah ya. Salah ini. Nah, dia belum terkoneksi tadi. Ini
minus 400, tingginya belum, sorry. Ini kita bikin 0 saja, terus ini tingginya 4. Nah, nanti kita tarik ya. Oke. Sudah itu baru kita Ctrl D, kita tarik turun saja di sini. Nah, ini sudah pas ya. Oke. Borpelnya 4 meter ya. Sudah, kita lihat tidak muncul di sini, kita usahakan dia muncul ya. Nah, ini kita cari floor plan-nya, kita pakai yang home story. Nah, supaya dia muncul di sini. Belum muncul juga. Nah, ini kita harus munculkan home story. Oke. Oke. Nah, ini klik kanan saja. Kita oke. Ini kita munculkan seperti ini. Jadi kita lihat dia jadinya seperti ini. Nah, ini kita akan copy sesuai dengan borpel kita, penempatan borpel ya. Semua di depan sampai di tengah ini juga bagi dua ya. Jadi nanti kita setting dia harus bagi dua ujung-ujungnya. Oke. Ini kita klik kanan atau pakai cara yang tadi, klik ininya, klik borpelnya, drag multi copy, ini kita tarik ke sana 10 sambil tekan shift ya. Oke. Nah, ini kita klik blok, kita Ctrl D, kita taruh di depan sini. Oke. Ini sudah ada 2. Nah, sudah itu kita klik satu saja ini, kita mau taruh di sini ya. Nah, di sini satu, kita bisa pakai satu dulu, sudah itu kita Ctrl D, kita geser ke samping sebanyak 70 cm, 0,7. Nah, di sini dia. Sudah itu kita mirror dengan cara Ctrl Shift M, baru kita tarik di sini. Nah, sudah 2. Ini kita blok sama-sama bersamaan. Sudah itu kita klik kanan, atau kita klik pakai cara yang tadi, drag multi copy. Nah, ini kita drag dari sini sampai sini. Nah, oke. Ini dia file cap-nya kita mau munculkan sehingga dia di atas ya. Ini kita harus main di sini ya. Jadi kita untuk seleksi ini supaya dia munculkan di atas, kita seleksi dengan cara Ctrl F. Nah, ini kita tambah parameternya, kita tambah layer. Sudah itu kita pilih borpelnya, kita klik OK. Nah, dia terseleksi. Barulah kita klik kanan di salah satu titik, terus kita display order, kita bring to front ya, ke atas ya. Nah, jadi dia muncul di setiap atas. Oke, tutup dulu, kita lihat hasilnya secara keseluruhan. F5. Ini sudah jadi ya. Semuanya sudah jadi. Nah, sekarang kita masuk ke kolom pedestal yang tadi belum ya. Kolom pedestal ini belum tadi. Nah, kolom pedestal 40 ya. Oke, kita buka, kita masuk ke footplate. Nah, sini harus ada kolom pedestal. Oke, kita lihat gambar kolom pedestalnya tadi. Itu yang P3, itu kolom pedestalnya 40 kali 40. P3 ya. P3 itu dia di semua sisi. Nanti di samping sini P3A ya. P3A di setiap sisi samping. Jadi di bagian belakang itu P3. Oke. 40 kali 40. Nah, kita bikin kolomnya. Setting. Kita tidak pakai lagi kolom bulat ya. Kita pakai kolom kotak. Nah, di sini kita pakai kotak.
kita pakai ini kolom 40-40 ya. Kita buka, coba ulang lagi. Nah, itu P3 ya. P3 itu 40 kali 40. Oke. P3 40 kali 40, tingginya itu kita bikin saja. Kita lihat ini gambarnya kurang jelas, jadi kita, nah ini tingginya itu sampai slope ya. Dia kan lewati slope ya. 180 ya, 180. Oke. Kita buka, tingginya ini 1,8. Kita ganti, kita pakai kolom pedestal. Layarnya diganti ya. Klik OK. Nah, itu di area sini tadi. Ini ya. Ini. Kita bikin satu saja dulu. Baru kita coba seleksi di satu area ini saja. Nah, ini ternyata dia jauh di bawah ya. Nah, ini kita angkat dengan cara Ctrl D. Ctrl D dari bawah sini. Kita angkat sambil tekan Shift. Tahan. Nah, ini dia ternyata masih panjang ya. Kita tarik aja ini. Karena kolom itu harus sampai di slope sini ya. Slope harus terpotong ya. Nah, sampai sini. Oke, jadi kolom sudah sampai. Ini slope ini kan terpotong harusnya. Jadi prinsip gambar di ArchiCAD itu kolom lebih kuat daripada semua ya. Kolom struktur itu lebih kuat daripada semua elemen balok dan plat. Jadi ketika balok dan plat ketemu kolom pasti akan putus ya. Oke. Nah, sudah. Kita copy. Ini sudah jadi. Nah, kita copy saja ini. Klik salah satu objeknya. Klik ininya. Multiply. Oke. Klik di sini. Tarik. Sampai sini saja. Oke. Saya cas dulu ya. Teman-teman ya. Cas saya di bawah ya. Masih 19%. Saya cas dulu, tunggu ya. Saya ambil cas dulu. Oke, saya lanjut. Nah, sudah itu di sisi kiri ini ada yang kolom 50 ya. Nah, ini kita bikin satu dulu. Copy, taruh sini. Setelah itu kita ganti parameternya. Ini menjadi pedestal 50 kali 50. Ganti di atas. Klik OK. Nah, sudah agak besar. Kita pakai cara drag multi copy. Taruh di sini. Taruh di sini. Taruh di sini. Taruh di sini. Oke. Nah, sudah jadi. Kita lihat 3D-nya. Apakah sudah maksimal? Oke deh. Nah, udah ya. Terus kita ada modifikasi di area sini ya tadi ya. Area depan itu ada ini ya, P3, 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 235 dari sumbu BC. Terus ada juga sini ya, sumbu BC. Terus 175 dari bawah. Oke, kita bikin garis bantunya dulu. 175 dari bawah dan ini dulu 175 dari bawah ya. Nah, di sini grid satunya ke atas sih. Oke, ini apa ya? Oke, kita bikin dulu garis bantunya. Oke, ini klik aja di sini. Ini kita bikin 1,75. 1,75. Nah, ini titiknya sudah itu dari BC itu 135 dari as. Tarik di sini. Oke.
Ini Ctrl D, sorry, berapa tadi? 235. Oke, ini Ctrl D 2,35. Oke. Nah, bikin satu lagi, ini tidak bisa di mirror karena pasti dia dapatnya ya, tidak ada titik tengahnya. Kalau kita lihatnya tidak ada titik tengah. Oh, ada ya. Oke, ada. Nah, ini di sini dia. Nah, sudah itu di area mana lagi yang ada? Area ujung sana ya. Oh, di sini juga ada ya. Ini dari 1,05 ya, dari grid 2 untuk membentuk sudut ini. Dari grid 2, oh sorry, dari grid 3, ini terbalik. Dari grid 3, ini terbalik, ini harus 1 ya. Saya ubah saja, ini 2. Ini kita buka dulu grupnya, 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, tutup grupnya. Nah, dia dari 2 ini 1,05. Kita tarik di sini. 2 ini kita offset 1,05. Oke, ini sudah ada. Terus kita ini copy. Ctrl Shift D. Kita taruh di, oh ini semua grid 1 ya, salah tadi. Ini tadi karena saya editnya, maka salah ya. Ini saya ulangi lagi. Ini saya buka dulu grupnya. Harusnya ini A ya, sorry. A, ini B, C. Jadi karena saya edit secara grup, maka semua dia langsung berubah secara grup ya. D, E, F, G, H, I. Oke, kita tutup grupnya. Nah, itu ada lagi di sini ya, di GH ya. Nah, coba lihat di GH itu ada persimpangan ini ya, G dan H. Kita copy ini, Ctrl Shift D, dapat tarik titik sini, lihat G dan H di sini. Nah, oke. Jadi ada persimpangan ini. Nah, sudah itu kita harus copy satu grup karena ini sama fondasinya. Kita klik ini dan kita klik ini, kita Ctrl G supaya dia tergrup. Barulah kita copy pakai cara move drag copy saja. Taruh di sini satu, taruh di sini satu. Yaitu ini juga tadi satu ya. Kalau kita lihat gambarnya ini satu di sini juga. Nah, sudah itu kita kembali ke sini. Ini ada di sini juga. Sini, sini, oke. Escape. Lihat. Nah, sudah ada kan? Tapi dia tidak mempunyai slope. Nanti kita lihat dia sepertinya pakai slope praktis atau ya, saya tidak tahu dia pakai apa di sini ya. Kita lihat fondasi batu kali ya. Dia langsung pakai fondasi batu kali di sini B ya. Ya ini kan. Jadi kalau kita lihat di slope-nya cuma ini sebatas ini. Oh, slope-nya ada ya. Slope-nya ada. Jadi slope-nya itu ini ke sini ke sini. Oke. Kita bikin slope-nya. Slope-nya juga sama, slope S1. Kita lihat bayangannya ke bawah tadi. Kita pakai bayangannya tadi di footplate ya. Nah, ini kita copy aja. Ctrl D. Taruh di sini. Jadi kita kasih putus ya. Kasih pendek saja sini dia. Nah, dia memang cuma sampai segini saja. Nah, sampai di sini ya. Oke. Ini kita copy. Taruh di sini. Kita copy dua ini ke sana. Nah ya, ini ya. Oke. Nah, di sini juga ada dia. Sedikit di sini ya. Kita copy ini. Ctrl D, kita taruh sini. Kita kasih kecil sini ya. Kita copy, Ctrl D. Nah, ini kita copy lagi ke sana, Ctrl Shift D. Kita taruhnya di sini.
Lihat? Oke, sudah jadi. Oke, sampai di sini kita sudah menggambar pile cap, kolom pedestal, bore pail, slope. Nah, tahap berikut kita akan masuk ke seri 3. Kita akan menggambar lebih lanjut fondasi batu kali, sudah itu kolom-kolom, kolom lantai 1, dan balok tribun. Sampai jumpa dan sampai ketemu di seri 3. Dadah.